Post processing. Jadi post processing ini semacam kayak kita pakai filter di Instagram, tapi ini di dalam game. Jadi menurut Unity Documentation, kita punya berbagai macam filter yang bisa kita pakai nantinya. Ini ada banyak, default field, auto exposure, dan segala macamnya, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di tutorial ini. Tapi buat biar kelihatan lebih lanjut hasilnya seperti apa, kita lihat satu contoh. Jadi di sini saya sudah memiliki tampilan low poly sebuah kota sci-fi lah istilahnya. Jadi kayak kota modern. Di sini ini belum ada memasukkan tampilan post processingnya, dan kita bandingin kalau post processingnya saya nyalain. Nah, lihat, jadi lightingnya lebih kelihatan lebih hidup, terus juga ada ambience juga lebih berasa seperti itu. Jadi kita coba aja langsung. Saya sudah menyiapkan satu scene yang mana scene ini saya buat menggunakan polybrush. Jadi kalau yang belum pernah nyobain polybrush, bisa coba tutorial yang pernah saya bahas mengenai polybrush. Jadi kita bisa bikin dari plane, terus memasukkan tanam sebalik macam. Dan ini rumah yang ini saya juga dapatkan dari aset free yang bisa kalian dapatkan di asset store Baker House. Ini dia. Jadi ini free asset, kalian bisa menggunakan ini. Dan itu sudah saya susun sedemikian rupa biar mempercepat proses. Kita langsung coba aja masukin si efek post processingnya. Cara memasukkan efeknya, pertama pastikan kalian sudah menginstall post processing tersebut pada package manager seperti biasa, yaitu di sini post processing. Kalian sudah install, ini sudah terinstall ya, makanya tulisannya up to date. Jadi dengan begitu kita bisa menambahkan filternya pada kamera utama kita di main kamera. Jadi di main kamera saya akan menambahkan komponen yang namanya post processing. Jadi saya cuma ketik post, lalu muncul 3 buah yang bisa dipakai di sini. Tapi yang kita pakai pada kamera adalah post processing layer. Nah itu. Jadi post processing layer ini kita perlu mengisi layer ini dengan layer di luar dari yang sudah kita miliki. Jadi di sini saya nambahin dulu nambahin layer ada di sini ya, di layer default kita mau nambahin layer namanya post processing. Ini sudah saya tambahkan. Jadi karena harusnya secara default post processingnya tidak ada, cara nambahinnya tinggal klik aja add layer, lalu kalian ketikkan di sini post processing. Namanya sih nggak harus post processing, nama apapun bebas, yang penting dia layer tersendiri, terpisah intinya dengan layer-layer yang sudah ada dari sebelumnya. Kalau sudah ditambahkan, nantinya saya kembali ke main kamera dan saya masukin layernya itu, yaitu si post processing. Itu langkah pertama. Memang masih belum kelihatan. Langkah kedua, kita harus menambahkan 3D object yang namanya post process volume. Post process volume ini nanti akan ada post process volume di sini, yang dimana kita harus jangan lupa centang is globalnya, dan kita juga harus membuat objek ini layernya masuk ke dalam post processing. Langkah kedua. Langkah ketiga sekarang adalah membuat profilnya. Ini baru kelihatan kalau setelah kita sudah membuat profile. Jadi profile ini masih none, masih kosong. Kita klik new aja. Nanti sama dia akan dibikinin post processing profile, dimana kalau kita klik dia akan nunjukin lokasi file dibikinnya di sini. Nah ini dia nih, yang dia terletak di scenes. Kebetulan memang scene saya ini letaknya di sini ya, sample scene. Terus dia bikin sample scene profile, yaitu post process volume profile. Nah yang kita otak-atik memberikan efeknya sebenarnya adalah profilnya ini. Kalau kita klik profile, kalian bisa lihat di sebelah kanan. Di sini kita bisa nambahin add effect infinity. Di sini seperti yang tadi sudah dibahas di documentation, ada macam-macam efek yang bisa kita pakai di sini. Kita coba satu persatu, mulai dari yang atas. Di sini ada ambient occlusion. Mungkin biar kelihatan efeknya, karena kalau
Di scene ini tidak terlalu kelihatan ya, kita harus masuk ke scene yang bagian game. Nah, tampilan kameranya sudah saya sesuaikan sudutnya seperti ini supaya kelihatan hasilnya seperti apa. Ya, kembali ke ambient occlusion. Ini itu adalah shadow. Sebenarnya ambient occlusion adalah suatu shadow ketika dia ada area yang tidak terkena cahaya, yaitu terdapat pantulan cahayanya juga. Kita langsung coba aja. Oke, kita klik all. Jadi ini kita nyalain semuanya. Di sini kalian perhatikan kalau intensity-nya saya naikin. Nah, mulai kelihatan ya, di sini mulai ada bayangan, kelihatan bahwa area sini kan ketutup sama rumahnya ini, tapi di sini harus ada bayangan. Jadi ini saya naikkan, mungkin jangan terlalu tinggi. Nah, itu udah bagus, kayaknya di 1 ya, 1 udah oke ya kayaknya. Nah, 1 aja udah oke. Nah, tapi itu terserah kalian sih sebenarnya sih. Jadi kalian mau nyalain itu atau tidak, seperti itu. Dan kemudian satu lagi yang saya sempat lupa, jangan lupa menyalakan profile colornya itu menjadi linear di bagian edit, project settings, lalu kalian ke player. Ini jangan lupa color space-nya diganti ke linear, karena secara default dia itu gamma. Karena kalau gamma itu pantulan cahayanya itu mengikuti kecerahan doang, jadi dia tidak mengikuti sudut segala macamnya. Jadi lebih baik kalau mau lebih kelihatan hasilnya ke linear, nantinya dia akan recompile unity-nya, dan baru kalian bisa main-main ini, hasil efeknya bisa lebih kelihatan. Nah, kemudian itu ambient occlusion. Kita coba berikutnya auto exposure. Auto exposure namanya exposure, jadi dia memberikan cahaya tapi secara otomatis. Jadi kalau saya nyalain, mungkin di EV-nya ini itu kelihatan ya. Jadi kalian memang mau cahayanya itu mau lebih gimana, tampilannya, filteringnya gimana. Ini lebih gelap, jadinya lebih terang. Yang intinya kayak gimana pemberian cahayanya itu secara otomatis. Ya ini. Tapi mungkin saya nggak terlalu suka untuk scene saya, jadi auto exposure ini mungkin saya nggak pakai. Saya matikan saja. Kita coba efek satu lagi adalah bloom. Bloom ini bukannya belum makan, belum mandi, belum dapat kepastian dari si dia, ya. Ya, bukan itu ya. Oke. Jadi bloom ini untuk pencahayaan yang lebih advance sih. Jadi kita bisa coba aja langsung, mungkin baru kelihatan kalau kita coba, kita nyalain. Selalu kita mainnya di intensity, kita naikin, belum gitu kelihatan ya hasilnya ya. Oh ya, colornya, karena kita mencoba kasih warna colornya, karena ini saya coba agak kecoklatan. Nah, di sini masih belum kelihatan intensity-nya. Mulai kelihatan dari sini area dia kayak ada belum cahaya yang lebih tinggi gitu. Mungkin saya gedein di 20 mungkin ya. Nah, kelihatan seperti itu. Jadi kelihatan kayak glow, ada lebih glow lah istilahnya. Jadi dengan pemilihan warna yang tepat yang kalian memang mau sesuaikan dengan suasana scene yang kalian buat. Habis bloom, kita ada chromatic aberration. Dan kita bisa coba all. Rata-rata memang kita hanya tinggal mainin intensity aja ya. Kalau kalian perlu yang lebih lanjut, kalian bisa coba-coba main yang lainnya. Maksudnya ini pro tekstur dan fast mode biar lebih cepat. Kita bisa coba-coba yang lainnya, karena ini kita mau singkat aja. Intensity-nya kita naikin. Jadi kalau kalian perhatikan, ini efeknya kayak kamera, tapi sekeliling kamera itu lebih kayak ngeblur. Jadi kalau kalian perhatikan sebelah sini, jadi lebih ngeblur. Efek kamera yang sudah agak tua gitulah. Jadi dia kameranya kesana kayak kamera murah lah gitu kan. Murah. Saya nggak mau kayak gini. Saya matikan aja. Hingga saya nggak suka yang murah soalnya. Ya. Berikutnya ada color grading. Nah, color grading ini menarik. Jadi color grading saya nyalain langsung. Ini kita biasanya langsung memilih temperatur atau tintnya. Tapi dari modenya dulu. Ini biar HDR. Ini ada netral, kelihatan dia lebih agak cahayanya, sama HCS.
Ini lebih gelap ya, mungkin saya prefer yang netral ini. Dan kita bisa mainin temperatur metin. Ini mungkin kalau yang memang ngerti, kalian bisa ngutang-ngatik main RGB nya. Karena saya software engineer, mungkin nggak terlalu banyak ngutang-ngatik ke sini. Ini saya main temperatur, kalau diturunin sedikit dia lebih agak blue, dan kalau tidak dinaikin dia lebih agak itu ya. Mungkin saya biarkan 0 aja karena saya mau coba suasana warnanya. Filternya sama tadi, saya mau agak sedikit coklat mungkin. Nah, ini terlalu banyak, jadi kayak kesannya terlalu horor jadinya ya. Mungkin saya mau sedikit aja. Mungkin seperti ini. Jadi kayak memberikan efek desa Viking gitulah ceritanya. Hey everybody, it's Leif Erikson Day! Hinga dinga durgan. Nah, color grading. Habis color grading, depth of field. Ini buat kayak kita mau memberikan fokus pada fokus ke satu titik. Jadi misalkan coba ini, mungkin kalau ada ini agak mengganggu, saya matikan dulu. Jadi ini kita menentukan aperture. Jadi kalau kita hover, dia bilang aperture itu rasio dari kedalaman fieldnya. Ini kalau kita bikin terlalu kecil, dia akan ngeblur. Kalian bisa perhatikan ya, dia terlalu blur ya. Jadi kayak efek blur. Mungkin saya nggak mau terlalu tinggi, jangan 1, mungkin di 0,5 kali. Malah terlalu itu ya, kita harus gedein sedikit ya, mungkin 2 aja cukup. 1,5 deh. Nah, seperti ini. Lalu juga focal length, ini focal length itu kayak titik lensa sama si filmnya itu sejauh apa. Jadi dia sama, kalau kita gedein dia malah jadi lebih blur. Mungkin di 60 kali ya, atau 55. Nah oke, jadi saya cuma pingin bikin efek fokus ke rumahnya, dan kita nyalakan kembali belum sama ambient occlusionnya. Nah jadi lebih kelihatan ini deh, fokus ke rumah gitu ya, seperti ini. Habis depth of field, ada grain ini kayak di efek film, jadi kayak efek film zaman old lah, bukan efek film zaman now gitu. Jadi kan kayak ada distorsi gitu, jadi kayak kalau dinaikin gedein tuh jadi kayak ada burik lah istilahnya, burik ya, pokoknya gitu deh. Intinya dia kayak dari kamera lama gitu kan, jadul gitulah istilahnya ya. Mungkin saya nggak tertarik menggunakan ini karena kesannya jadi kayak jadul, kan kita zaman now lah. Nah kemudian lens distortion, ini lebih kepada kayak efek fish eye gitu deh. Jadi kalau kita gedein gitu kan, jadi kayak cembung, yang ini malah jadi lebih cekung segala macem, tergantung kita mau distorsi lensnya kayak gimana. Kan mungkin efek lagi menggunakan binoculars di game atau gimana gitu kan, atau lihat dari balik kaca gitu kan. Nah, mungkin ini saya nggak cocok di ini. Kita tambahkan berikutnya, habis lens distortion ada motion blur. Nah, motion blur ini mungkin nggak bisa kelihatan di sini sih, karena kita harus jalanin gamenya dengan FPS baru bisa kelihatan. Kan motion blur ini jadi kayak kalau kita gerakin, jadi dia ada ngeblur efeknya seperti itu. Kemudian screen space reflection lebih kepada pencahayaan sih, cuma kayak efek bayangan yang nggak gitu bisa kelihatan di sini karena kita harus menggunakan objek yang memang memantulkan cahaya. Misalkan kayak pistol yang senjata yang mungkin bahannya metal gitu kan, shiny gitu, jadi kita ada reflectionnya gitu. Jadi mungkin nggak gitu terlalu kepake di sini, nggak bisa gitu kelihatan efek hasilnya. Nah, vignette kayak berasa jadi orang Italia. Vignette loh, dasar vignette loh. Vignette. Oke. Nah, vignette ini kita sebenarnya buat ini kayak kalau kita intensity naikin,
kelihatan di pojok-pojok kiri bawah segala macam sekelilingnya itu, jadi kayak ada efek agak sedikit fokus. Jadi kalau terlalu gede nih, nah kayak seperti ada roundness di belakang, jadi kesana ada kayak gelap. Ini biar efek terasa seperti itu gitu kan, jadinya rounded. Nah, bener-bener rounded, jadi bener-bener bulat. Jadi kayak lagi lihat dari scope gitu kan. Ya, ini juga keren nih seperti ini. Nah, mungkin begini aja. Nah, itu semuanya sudah. Saya karena ini sebenarnya preferensi kalian mau pakainya yang mana gitu kan. Saya sendiri untuk mendapatkan efek di sini bisa pakai, memang pilih ambient occlusion, bloom, color grading, depth of field, sama vignette. Ya. Nah, jadi kita lihat hasilnya perbandingan ketika tidak menggunakan post process layer. Ini kalau saya matikan, ya seperti ini, biasa banget ya, payah. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan post process layer, nah kelihatan banget bedanya, kesannya lebih pencahayaan lebih enak gitu melihatnya gitu, jadinya kayak lebih sesuai dengan di dalam in-game lah gitu. Ya, oke, sekian tutorial kita mengenai post processing pada Unity untuk bisa cantik tampilan kalian biar lebih menarik. Thank you for watching. Kita jumpa di tutorial